Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu, 22 Mei 2024. Renungan didasarkan dari Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai dengan 21. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan berkat-Mu. Dan setiap hal yang terjadi atas hidup kami, sungguh meneguhkan, mengokohkan, dan menyegarkan kami. Kehadiran-Mu benar-benar nyata dan ada dalam hidup kami. Maka kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama, kami yakini adalah kehadiran-Mu yang nyata itu, yang di tengah-tengah dan bersama kami. Untuk itu berfirman-Lah ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengar dan melakukannya. Karena kami percaya firman-Mu adalah sumber pengharapan dan kehidupan kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan layakan kami Tuhan melalui kesempurnaan berkat-Mu. Dan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Firman Tuhan didasarkan dari Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai dengan 21. Demikian sabda Tuhan. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 22 Mei 2024 adalah tidak mabuk. Dalam beberapa berita tentang intoleransi, khususnya gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan reaksi, bukan saja di kalangan kekristenan, tetapi umat agama lain. Ada yang kemudian berkomentar, "Wah, orang-orang itu sedang mabuk agama." Istilah ini sebenarnya juga dulu pernah mencuat ketika ada kelompok-kelompok yang dianggap radikal melakukan berbagai hal. Penutupan tempat ibadah, menggunakan kekerasan atas nama agama, dan kemudian mengkritik pemerintah dengan keras, bahkan memaki-maki dengan simbol-simbol, bahkan menggunakan ayat-ayat dari agama tertentu.
soal mabuk agama inilah yang juga bukan saja yang nampak secara visual di publik atau di umum, tetapi juga bisa jadi dalam komunitas-komunitas agama. Misalkan di tempat-tempat ibadah, termasuk di gereja. Mabuk agama yang dimaksudkan apa? Ya, mungkin saja mengatakan ini demi Tuhan, ini untuk pelayanan, ini dan itu dan sebagainya. Sepertinya mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama, padahal kepentingannya untuk pribadi. Bisa terjadi juga di dalam kehidupan keluarga, menunjukkan kesalehan yang luar biasa mabuk agama, sehingga ini kan karena Tuhan mengatakan itu, ini dan itu. Tapi kemudian melalaikan yang lain. Bahkan bisa kemudian karena mabuk agama, relasi dengan sesama anggota keluarga terganggu, dan keluarga besar terganggu, silaturahmi dengan masyarakat juga terganggu. Kita misalkan, bukankah ada hal-hal yang karena soal agama, hubungan kita dengan yang lain menjadi tidak baik. Mungkin ada yang sering merasakan, loh, dulunya dia baik-baik saja, sekarang kok berbeda ya? Setelah ia mengikuti misalkan tertentu ya berkaitan dengan keagamaan, aktif beragama. Yang saya maksudkan ketika bicara agama berarti ada ritual, ada ibadah, ada pengajaran, ada hal-hal khusus yang dilakukan. Kok semakin menjauhkan ya dari kehidupan bersama. Ini soal mabuk agama. Nah, yang disampaikan di sini di Kisah Para Rasul menjadi menarik. Dengan menggunakan istilah mabuk agama tadi, itu juga kemudian dituduhkan kepada para murid. Tetapi yang dimaksudkan bukan yang sifatnya tadi hanya istilah tadi mabuk agama, tetapi benar-benar para murid dituduh mabuk anggur. Di ayat yang ke-13 dari pasal 2 Kisah Para Rasul, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kalau orang mabuk berarti di luar kesadaran, di luar yang dipikirkan, ngomongnya tidak runtut, tidak sistematis, tidak teratur. Karena apa? Orang banyak yang menyindir itu melihat bahwa para murid atau orang percaya berkata-kata menggunakan bahasa lain. Nah, menurut orang-orang ini, wah itu kan hanya orang yang meracau saja, ngomong saja. Tapi kemudian Petrus menunjukkan bahwa mereka tidak sedang mabuk agama atau mabuk anggur manis. Tetapi para murid atau orang percaya sedang apa? Merasakan kehadiran dan dipakai oleh kehadiran Roh Kudus. Sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa lain, dan apa yang mereka sampaikan, jika membaca di ayat yang ke-11, mereka berkata tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka Petrus yang merasakan dan kemudian dipakai oleh Roh Kudus, disebutkan di ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Kata bangkit menunjukkan apa? Peristiwa yang sejajar dengan kebangkitan Kristus. Bahwa Petrus dan 11 murid yang lain tidak mati lagi.
Mati karena apa? Terancam, khawatir, berduka, dan lain sebagainya. Tapi memiliki keberanian yang besar. Memiliki kuasa kebangkitan itu, karya Roh Kudus itu, sehingga Petrus dan murid yang lain bangkit berdiri. Mereka melupakan semuanya. Yang mereka arahkan apa? Kembali. Mereka mengatakan tentang perbuatan Allah yang besar. Hanya itu orientasinya. Mereka tidak melihat soal konsekuensi, soal akibat. Maka keberanian itulah yang kemudian mereka nyatakan dengan mereka bangkit berdiri. Tidak sedang menantang, tetapi mewartakan tentang kebenaran Yesus Tuhan dan kehadiran Roh Kudus. Itu sendiri secara khusus yang buat mereka mampu berkata-kata dan memiliki keberanian tersebut. Maka kemudian keberanian itu ditunjukkan pula dengan apa? Bukan hanya berdiri. Tapi Petrus disebutkan dengan suara yang nyaring. Supaya apa? Supaya orang yang menuduh itu mendengar semuanya. Karena apa? Konteksnya banyak orang yang sedang berkumpul di Yerusalem. Supaya semuanya mendengar. Berarti apa? Tidak ada ketakutan lagi. Keberanian ditunjukkan apa? Dengan pewartaan yang sungguh-sungguh supaya semua mendengar. Petrus tidak lagi mendengar, tidak kemudian memikirkan. Nanti bagaimana efeknya? Seperti saya jelaskan tadi. Yang ia mau beritahukan adalah tentang keselamatan yang dari Tuhan. Seperti nanti kita bahas di ayat yang ke-21. Kemudian Petrus mengatakan, dengan bahan tanya ia mengatakan, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Petrus tahu bahwa orang-orang itu masih ada yang punya prasangka, menganggap remeh, menganggap rendah komunitas orang percaya. Sekali mereka telah melihat keajaiban Tuhan, Roh Kudus yang memampukan mereka menggunakan bahasa-bahasa lain, dan para murid atau orang percaya yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tetapi orang-orang ini apa? Masih menutup mata mereka. Ya, Petrus dengan tegas, tidak mabuk. Ini baru pukul 9. Bukankah biasanya orang mabuk itu pada malam hari? Jarang-jarang mabuk pukul 9. Mungkin hanya ekses saja. Secara umum mabuknya malam atau subuh, kemudian tepar paginya. Tapi ini tidak. Mana mungkin orang mabuk pukul 9 pagi. Tetapi yang dimaksudkan oleh Petrus ini meneguhkan kembali dan menguatkan dan memberitahukan kepada semuanya, kami tidak mabuk, kami sadar, karena kami bisa berkata-kata. Dan inilah yang kami beritahukan. Sehingga kemudian di ayat 16 sampai dengan 20, ia mengatakan tentang apa? Di ayat 17. Bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Itu yang disaksikan Petrus. Petrus meyakini bahwa ia bisa berkata-kata. Dia memiliki keberanian. Dan dia bersuara nyaring. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang hadir dalam dirinya. Sehingga dia bisa berkata-kata. Maka roh itulah yang memampukan anak laki-laki, perempuan untuk bernubuat, teruna-teruna untuk memiliki penglihatan, dan sebagainya. Dan roh itu yang hadir atas kehidupan orang-orang yang mau percaya. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, kiranya kita tidak dimabukkan dengan agama. Dengan apa? Wah, sepertinya kita membaca, kemudian menyaksikan YouTube, wah ini dan itu, dan kita mengklaim ini dan itu, bahkan mungkin kita saking hafalnya ayat bisa kemudian menganggap rendah sahabat saudara kita yang
mungkin saja punya keterbatasan membaca Alkitab atau memahami Alkitab. Kita jadi mabuk, sehingga kita merasa bahwa saya paling saleh, paling benar, paling pintar, dan paling bisa. Kita jangan mabuk agama. Tapi yang harus kita lakukan adalah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita telah renungkan, itu ada dalam hati kita. Dan itu terjadi dalam hidup kita, yang mengubahkan kita. Persis seperti Petrus dan murid yang lain. Roh Kudus berkarya yang mengubahkan mereka, memampukan mereka. Sehingga mereka berdiri dan bersuara nyaring. Itulah yang harus kita lakukan. Maka firman itu tidak memabukkan kita. Dan mati kita menganggap kita luar biasa dibandingkan yang lain. Tetapi bila kuasa itu yang bekerja dalam diri kita. Karena kita menjadi terbuka, mengamini dan meyakini dan melakukan. Sehingga kita bangkit untuk apa? Dengan suara nyaring, menyatakan kebenaran firman Tuhan yang terjadi di atas kita. Dan kiranya itu yang mengubahkan semua orang yang mendengarnya. Sehingga apa? Roh Kudus, Roh Tuhan itu juga bekerja atas kehidupan mereka karena mereka terbuka. Maka tidak ada penghakiman atas kehidupan di tengah kita. Yang kita wartakan adalah damai sejahtera, kasih karunia, berkat, dan yang dari Tuhan. Kita kiranya tidak mabuk agama. Yang kita harus bangun adalah kerendahan hati. Yang harus kita bangun adalah damai sejahtera. Yang harus kita bangun adalah kehidupan persekutuan yang indah dan manis. Sehingga kita tidak mabuk. Persis Petrus mengatakan, kami tidak mabuk, tetapi kami sadar. Karena kami dipakai Tuhan. Maka kita kiranya tidak mabuk, tapi sadar dengan terbuka mau dipakai olehnya. Yang kedua, percayalah, jika kita menyerahkan semua pada Tuhan, maka semua kendali itu dari Tuhan. Kalau kita mabuk agama, kendali itu dalam diri kita. Kita yang merekayasa, memanipulasi, kelihatan saleh, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak mabuk agama, maka kita hanya semuanya kuasa Tuhan yang bekerja, yang memampukan kita. Maka yakinlah Tuhan juga akan memakai kita. Persis tadi Petrus mengatakan, mulai kebenaran firman yang ada di Nabi Yoel, tentang apa? Tentang kuasa bernubuat, memiliki penglihatan, dan semuanya. Mujizat Tuhan yang berkarya. Tuhan memakai kita supaya tidak mabuk agama, tetapi untuk mewartakan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Bahwa kasih Tuhan juga dinyatakan untuk kita dan semua orang. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat atas kehidupan bersama. Dan sebagai penutup, tema tidak mabuk. Mungkin ada pertanyaan, kalau demikian kita tidak perlu ngoyo ya mengikut Tuhan. Oh, bukan begitu. Kita harus tetap sungguh-sungguh kok. Kita harus tetap setia. Tetapi keberlangsungan kita, keberlanjutan kita untuk bersungguh-sungguh dan setia dalam rangka apa sih? Untuk menemukan, merasakan, berjumpa dengan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Sehingga kita dimampukan untuk apa? Untuk terus percaya. Sehingga setiap apapun yang kita terima, kita rasakan, dan kita renungkan, tidak membuat kita menjadi kehilangan kesadaran karena mabuk agama tadi. Tetapi justru membangunkan kesadaran iman kita untuk apa? Bertanggung jawab secara pribadi. Melihat diri kita. Sehat nggak tidak? Sehat tidak spiritualitas kita? Bagaimana relasi kita dengan sesama? Dengan pasangan hidup kita, dengan anggota keluarga kita, dengan orang tua, dengan anggota gereja, masyarakat, dan semuanya. Sehingga ketika kita tidak mabuk, tapi menjadi sadar, kita akan tahu seharusnya aku seperti apa, dan apa yang hendak kulakukan dalam kehidupan bersama. Sehingga dalam kesadaran itu yang tidak mabuk ini, mengantarkan kita persis di ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Dan kesadaran ini kan berarti ada relasi yang baik dengan Tuhan. Kata diselamatkan, maka kita sadar. Kita tidak mabuk. Karena apa? Kita tidak punya imajinasi yang, apa istilahnya, halusinasi yang berlebihan. Tapi dalam relasi yang benar dengan Tuhan, sadar. Dan dalam kondisi yang sadar inilah kita menjadi percaya
Kita terhubung dengan Tuhan dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita dan segala sesuatunya Tuhan hadir dengan keselamatannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak mabuk agama. Tapi bila dalam kesadaran penuh kami terpaut denganmu Tuhan, dalam kesadaran spiritual kami, untuk berserah, percaya, dan hanya Engkau yang memberikan hikmat, kekuatan, cinta, dan berkat, sehingga kami mengenali siapa diri kami, dan kemudian kami wartakan atas kehidupan bersama. Sehingga pula kami dipakai untuk menyatakan kebenaran dan kasih-Mu dalam kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan, kebenaran sabda-Mu telah kami terima. Karena Engkau hadir senantiasa atas hidup kami dan penyelamatan kami. Maka kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Juni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjunta, Bapak Saudara Paulus, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Ibu Sumarni Ediono, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, demikian juga atas kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Hanya kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan kesegaran dan pemulihan Tuhan. Kami percaya kasih kemurahan-Mu menyelamatkan dan berkat-Mu hadir. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kekuatan, serta berkat-Mu besar atas setiap kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga atas setiap peristiwa kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang mengurapi kami Tuhan satu persatu dengan cinta, kasih, dan damai-Mu. Kami yakin Tuhan, dari setiap persoalan, tantangan, pergumulan, dan pergulatan, kerinduan dan harapan, serta permohonan kami, Engkau hadir menolong kami Tuhan, dengan kesempurnaan dan mukjizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, dan kami percaya Engkau memberkati anak dan cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam hal-hal apapun yang mereka kerjakan. Tolonglah dan berkati mereka, baik yang ada di kota Yogyakarta, yang ada di kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah mereka. Berkatilah juga anak-anak kami Tuhan yang berjuang untuk masuk di perguruan tinggi, yang bekerja pula Tuhan. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang telah selesai menempuh ujian di tingkat SMP, dan berkatilah anak-anak kami Tuhan yang di tingkat SD yang masih menjalani ujian. Berkati Tuhan, kami percaya kasih rahmat-Mu menyelamatkan dan menolong anak-anak kami, sehingga mereka Tuhan, Engkau tuntun dan bimbing, untuk bisa melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi atau sesuai dengan harapan mereka. Termasuk juga anak-anak kami yang lulus SMA dan memilih untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Berkatilah mereka, jika mereka hendak kursus ataupun mereka hendak mencari pekerjaan, tolonglah mereka dan berkatilah mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan mereka untuk bisa meluaskan dari setiap pikiran, semangat mereka Tuhan. Kami percaya Engkau menolong mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati juga kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, kasih-Mu yang memberkati, kasih-Mu yang menolong, maka kehidupan GKJ Sarimulyo terus terselenggara oleh karena kebaikan, cinta, dan rahmat, serta berkat-Mu. Kami percaya Tuhan. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dengan rahmat-Mu, kuasa, dan berkat-Mu. Kami percaya Tuhan. Untuk itu, kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, dan hanya dalam nama dan kuasa-Mu itu Tuhan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.